Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada sesi kali ini, saya akan mempresentasikan topik yang sangat relevan, yaitu terkait manajemen harapan. Mengapa ini sangat penting? Karena saat ada perubahan, selalu ada dua respon yang timbul. Sebagian besar orang merasa takut, seperti khawatir kehilangan jabatan atau posisi, dan sebagiannya lagi berharap setinggi langit. Sebagai seorang pemimpin sejati, harus mampu mengelola kedua emosi ini. Nah, sebelum kita berbicara soal mengelola emosi, mari kita pahami dulu dari mana energi harapan itu berasal. Energi harapan itu berasal lewat struktur gerakan harapan. Awalnya, ada kondisi sekarang yang menimbulkan rasa tidak puas, dan kalau didiamkan, ketidakpuasan ini cepat sekali berubah dan menjadi putus asa. Disinilah peran pimpinan muncul. Pimpinan atau pemimpin pun harus bisa menyajikan gambaran yang lebih baik di masa depan. Gambaran ini seperti stimulus yang menyulap rasa tidak puas menjadi harapan yang berenergi. Harapan inilah yang otomatis memicu desakan penting, sense of urgency, yang menciptakan dorongan-dorongan menuju insentif objektif, tujuan insentif yang membuat orang mau bergerak. Struktur ini menunjukkan bahwa harapan adalah mesin pendorong, namun mesin ini bisa rusak jika ekspektasi tidak terkelola. Inilah yang membawa kita pada spektrum emosi. Penting untuk menyadari spektrum emosi ini, karena kalau harapan terpenuhi, hasilnya kepuasan kepuasan dan tim jadi loyal. Tapi kalau tidak terwujud, hasilnya merupakan kekecewaan dan juga komplain. Maka kita sebagai pemimpin pun harus berhati-hati, karena memang kekecewaan yang berulang-ulang akan melahirkan sinisme. Sinisme ini adalah racun paling berbahaya juga bagi perubahan. Jadi tugas kita adalah menjaga agar janji dan realita tidak berjarak terlalu jauh. Lalu saat terjadi kegagalan atau kekecewaan, apa yang ada di pikiran karyawan? Apa yang ada di pikiran benak banyak orang? Mereka pasti mencari tahu penyebabnya. Inilah peran dari teori atribusi. Teori atribusi yaitu mencari siapa yang salah. Untuk mencegah suatu tim kita misalnya terjadi sinisme, saya akan menjelaskan dasar psikologinya, yaitu teori atribusi. Ini adalah cara orang mencari tahu, misalnya kenapa janji itu gagal dipenuhi. Ada 3 pernyataan yang harus kita jawab. Yang pertama yaitu locus of control. Ini melihat yang pertama siapa yang salahnya, kita sebagai pihak internal atau memang keadaan pihak eksternal, seperti itu. Dan yang kedua, durasi. Apakah masalah ini permanen, stabil, atau cuma kesalahan sementara yang tidak stabil? Yang ketiga ada kendali. Kendali ini sejauh mana kegagalan itu bisa dikendalikan oleh seorang pemimpin. Jika publik melihat kegagalan sebagai kesalahan internal, permanen, dan bisa dikendalikan, maka kredibilitas pimpinan akan hancur. Jadi dengan memahami ini, pemimpin bisa menjelaskan penyebab kegagalan dengan rasional. Nah, setelah kita tahu bagaimana karyawan atau seseorang menganalisis kegagalan, selanjutnya kita berbicara mengenai solusi praktisnya. Bagaimana cara pemimpin mengambil tindakan yang nyata? Pemimpin bisa mempunyai 2 strategi utama untuk mengelola harapan. Yang pertama ini menghilangkan hambatan dari melihat dari sisi hati dan emosinya terlebih dahulu, bisa dengan cara meminta maaf atau membersihkan dan meredamkan amarah. Terus bisa dengan sistem juga, misalnya kalau terjadi kerusakannya di sistem, bisa memperbaiki sistem yang rusak, menertibkan pelayanannya, dan juga menindak kasus yang terbengkalai. Selanjutnya, budaya. Jika terkait budaya, bisa membuang nilai-nilai lama yang menciptakan ketidakpercayaan.
Untuk yang kedua, membangun energi positif ini bisa dengan tim baru. Misalnya mengangkat pejabat baru, karyawan baru yang bersih misalnya atau kompeten secara terbuka, atau aksi cepat. Aksi cepat ini merumuskan strategi yang langsung bisa dieksekusi. Selanjutnya ada apresiasi, memberikan penghargaan dan juga kejutan positif terhadap karyawan. Yang keempatnya, kemenangan cepat. Jadi mengumumkan keberhasilan kecil dan hasil program pembersihan agar ada momentum. Nah, semua upaya ini tentu saja harus dilakukan secara berkelanjutan, karena memang harapan tidak bisa sekali diciptakan lalu ditinggalkan begitu saja. Justru harapan harus terus dipelihara. Memelihara harapan, karena memang harapan itu seperti bisa dijelaskan sebagai mesin lokomotif. Jadi harus terus diberi bahan bakar, kalau tidak dipelihara bisa mogok atau perubahan bisa mogok. Jadi kita harus mencegah keputusan yang biasanya muncul. Keputusan yang biasanya muncul itu rata-rata terjadi bisa karena hilang arah, atau keletihan terhadap pekerjaan, atau ketidakjelasan arah tujuan organisasi, atau bisa juga pergantian pemimpin yang terlalu cepat, estafet yang terlalu cepat, dan bisa juga misalnya kalau sesuatu atau berjalan tanpa adanya optimisme yang jelas. Intinya, pemimpin harus konsisten, menyediakan visi, misi, dan validasi untuk menjaga semangat tim tersebut. Lalu setelah memelihara energi internal, bagaimana cara pemimpin menginspirasi publik, menginspirasi orang, menginspirasi karyawan agar mau bergabung dalam perubahan? Tentu saja jawabannya dengan menciptakan harapan baru yang terlihat. Menciptakan optimisme yang terlihat mata. Seorang pemimpin harus kreatif dan juga menciptakan impian dan harapan baru. Jadi optimisme ini tidak hanya diucapkan aja, tapi harus dibangun melalui hal-hal yang kasat mata, yang mudah dilihat dan dirasakan publik. Contohnya bisa seperti mengubah logo atau identitas visualnya jika kurang bagus, atau untuk upgrade buat kedepannya, atau memperbaiki kualitas pelayanan secara signifikan. Bisa juga dengan meningkatkan kebersihan dan ketertiban lingkungan kerja. Seperti itu. Nah, setelah kita membahas semua strategi ini, menurut saya penting untuk menutup sesi kali ini dengan mewaspadai jebakan-jebakan yang mungkin bisa timbul. Sebagai penutup, saya akan membahas 5 mitos perubahan yang biasanya sering diyakini oleh publik. Mitos yang pertama itu mengatakan perubahan selalu identik dengan kehidupan yang lebih baik, padahal tidak selalu seperti itu. Yang kedua, perubahan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang muda, padahal pengalaman dan kebijakan senior juga pasti dibutuhkan selama untuk perubahan ini. Yang ketiga, mitos perubahan hanya dilakukan kalau ada masalah serius, padahal perubahan bisa dan harus dilakukan secara proaktif dan bukan hanya reaktif. Yang keempat, pemimpin baru misalnya wajib melanjutkan persis seperti apa yang dirintis pendahulu. Padahal pemimpin baru harusnya berani membawa visi dan strategi yang baru. Dan mitos yang terakhir mengatakan misalnya perubahan terjadi berarti ada PHK. Padahal perubahan bertujuan untuk mengoptimalkan, bukan selalu memangkas tenaga kerja yang ada. Dengan memahami mitos-mitos ini juga membantu kita sebagai pemimpin, membantu sebagai karyawan juga untuk lebih mengelola lagi manajemen harapannya, karena memang manajemen harapan adalah seni juga bagi seorang pemimpin yang bijaksana. Tugasnya adalah untuk memastikan bahwa ekspektasi publik menjadi bahan bakar positif dan bukan api yang membakar habis kepercayaan mereka.